Kita lanjutkan perbincangan kita sekarang lebih santai, silakan dinikmati kopinya. Saya ke Pak Misbahkun dulu. Anda harus mengklarifikasi tadi pernyataan Bu Eni. Jadi intinya kalau targetnya ke barat, jangan sampai hasilnya ke timur. Artinya sebetulnya Jadi gini, tujuan dan juga hasil ini berbanding terbalik. Maksudnya, nek Menteri Keuangan terbaik, yo tax rasionya ojo mudun gitu loh. begini, saya ingin menyampaikan bahwa Pak Jokowi ini adalah presiden yang sangat demokratis. Memberikan periode bahkan di dalam debat yang pertama menyampaikan bahwa membiarkan para menteri itu untuk berdiskusi, kemudian berdebat untuk mencari formula terbaik. Oke. Itu disampaikan sendiri oleh presiden dan secara terbuka disampaikan oleh Bapak Presiden. Artinya apa? Bahwa presiden pada tingkat tertentu beliau membiarkan itu. Yang utama adalah kuncinya adalah bahwa semua yang diambil keputusan oleh para menteri itu tujuannya tidak jauh dari visi misinya presiden. Kemudian yang menerima manfaat itu adalah rakyat. Itu yang utama. Nah, saya ingin menyampaikan juga, jangan membicarakan soal isu utang ini terlalu berlebihan. Oke. Tadi Mas Derajat menyampaikan bahwa ini adalah permasalahan bangsa dan negara. Dalam sejarah bangsa-bangsa dunia dan dalam sejarah ekonomi dunia, Amerika utangnya sampai melebihi PDB 100%. Jepang, Korea dan sebagainya. Karena apa? Mereka membutuhkan utang itu untuk apa? Untuk mereka men-shifting dari negara middle income trap kemudian maju menjadi negara berpenghasilan tinggi. Karena apa? Investasi itu penting untuk negara. Oke. Dan Pak Jokowi memilih opsi itu karena apa? Indonesia harus sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Meskipun resikonya dikritik habis-habisan seperti sekarang. Bayangin, kritik itu adalah sebuah dinamika di dalam negara demokrasi. Zaman Pak Harto waktu presiden dikritik oleh siapapun, termasuk oleh IMF, oleh World Bank, oleh The Economist itu berkali-kali. Tetapi yang utama, yang harus kita menjadi pelajaran bagi kita semua adalah kritik itu kita dengarkan. Tidak ada pembungkaman kritik. Dan kemudian kita berusaha melakukan revisi. Kehidupan itu dinamis. Tidak boleh kita kemudian hanya berkacamata kuda, keputusan ini yang terbaik dan tidak. Tetapi kalau kita sudah mengambil keputusan, ada disiplin. Frame time-nya kita ikutin, itemnya kita jalankan. Kalau kemudian ada revisi, itu adalah sebuah situasi yang sangat situasional. Oke. Saya ingin menyampaikan juga bahwa perlu diingat, negara berhutang itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan individu. Oke. Jadi kalau kemudian isu utang ini diangkat, kemudian tanpa memperhatikan, coba Pak Prabowo dalam membangun imperium bisnisnya juga berutang. Sandi membangun imperium bisnisnya juga dengan utang. Kita semua tahu. Karena apa? Utang itu kalau dalam rumus akuntansi, aset itu sama dengan hutang plus modal. Artinya apa? Sepanjang hutang itu menjadi aset, itu akan menjadi produktif dan itu akan menjadi sebuah kapital. Oke, artinya seperti kata Pak JK, selama masih bisa dibayar, utang itu nggak masalah. Itu dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesulit apapun, dalam keadaan krisis seberat apapun, pemerintah Republik Indonesia, the government Republic of Indonesia never late to pay. Nggak pernah telat bayar utang, intinya gitu. Baik itu pokok maupun itu Oke, saya ke Pak Derajat dulu. Jadi ketika ada banyak kritik yang muncul dari seorang Prabowo Subianto mengatakan kondisi hutang Indonesia sekarang sudah seperti penyakit stadium lanjut, katakan seperti itu. Kemudian muncul lagi Menteri Utang, katakan seperti itu, pencetak utang. Pencetak utang. Artinya gini, dengan rangkaian kritik yang muncul, artinya seharusnya sudah punya strategi yang akan dibangun bagaimana mengatasi kritik-kritik dan juga krisis itu. Apa yang akan dilakukan Prabowo memang nanti? Ya, begini, yang pertama saya tambahkan sedikit aja. Jadi, kalau memang yang dikritik Mas Prabowo itu adalah bahwa utang ini itu dipertanyakan produktivitasnya. Opportunity cost-nya juga tadi udah saya sebutkan ya. Kalau memang utangnya yang dilakukan bertambah hampir 3,5 kali lipat zaman Pak SBY itu benar-benar bermanfaat, kenapa banyak rumah sakit yang sekarang keleleran? Nggak dibayar. BPJS. Kenapa banyak dokter yang mengeluh? Kenapa banyak petani bawang yang harganya drop pemerintah nggak bisa turun tangan? Kenapa petani beras nggak tertolong untuk meningkatkan produksi? Kenapa banyak sekali? Mas Misbahkun tadi kan mengatakan untuk kesejahteraan rakyat. Petani karet harganya drop. Kesejahteraannya di mana? Lalu? Ya, jadi artinya apa? Artinya produktivitas utang ini menjadi kita pertanyakan gitu ya. Nah, lalu apa yang akan dilakukan Prabowo Sandi kalau diberi amanat oleh Allah dan rakyat Indonesia untuk memimpin? Yang jelas pertama seperti dikatakan oleh Mas Bowo, kita akan konsisten naikkan tax ratio ke 16%.
Karena kunci dari ini semua adalah penerimaan negara harus cukup besar tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi. Apakah bisa? Bisa. Karena masih banyak lubang dan Mas Misbahkun ini dia kan dari STAN, dia juga orang pajak, tahu betul masalah lubang ini. Sebenarnya kalau Menteri Keuangannya dia itu mungkin tax ratio nggak akan drop seperti sekarang. Ya, jadi saya bertanya ini bukan retorika, Menteri Keuangan terbaik tapi tax ratio-nya turun. Jadi di mana gitu loh? Tugas Menteri Keuangan itu salah satunya mengamankan fiskal yang paling bagus itu adalah dengan melalui penerimaan, bukan dengan melalui utang. Ya, itu yang paling bagus. Masa aku tak ngomong di sini. Ya, jadi yang dilakukan Prabowo Sandi, yang pertama adalah kita akan naikkan tax ratio menjadi 16%. Kemudian apakah itu gampang? Enggak, berat. Tapi apakah itu bisa dicapai? Bisa dicapai. Karena masih banyak lubang di dalam di dalam sistem perpajakan kita, itu yang bisa kita perbaiki. Ya tentu kita harus lakukan perubahan sedikit di Undang-Undang KUP, kita harus lakukan modifikasi sedikit di Undang-Undang PPN, PPH, tapi artinya hal-hal itu sebenarnya bisa dilakukan untuk kita menjaga penerimaan kita. Nah, kalau penerimaan itu sudah terjaga, tentu kan kebutuhan untuk membuat utang jadi lebih berkurang. Yang kedua, sisi belanja. Belanja di dalam APBN itu masih banyak yang tidak efisien. Ini memang harus kita perbaiki. Ya, tadi dibahas di DPR, kita semua tahu lah pembahasan di DPR itu masih jauh dari efisien. Masih banyak lubang-lubang yang memungkinkan kebocoran. Nah, itu yang harus kita tutupi. Sehingga kalau belanja itu bisa kita efisienkan, kemudian alokasi anggarannya kita bisa rubah ke pos-pos yang benar-benar produktif, ya. Karena banyak pos-pos yang sebenarnya adalah belanja barang yang kurang produktif sebenarnya. Nah, jadi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah APBN kita akan lebih sehat. Sehingga kebutuhan utang kita akan bisa lebih kita tekan, dan kemudian kalaupun memang terpaksa harus berutang, saya sepakat bahwa memang sebagian negara memang tidak itu, mungkin nggak bisa walaupun berutang, saya pribadi nggak pernah berutang, saya nggak mau berutang, dan sekali saya terjebak utang tuh stresnya nggak karuan, tapi langsung saya selesaikan. Bukan karena berhutang, tapi karena saya dapat hibah itu harusnya saya kembalikan, orang di sana bilang nggak usah, saya bilang enggak, ini saya harus kembalikan, sehingga akhirnya menjadi beban. Nah, bahwa mungkin suatu saat kita tetap harus berutang, ya tentu akan kita perkecil. Tambahkan dikit. Tadi Mas Derajat bicara tentang soal petani gabah, petani karet, petani bawang. Negara tidak bisa mengintervensi tentang harga. Karena itu adalah market mechanism, ada mekanisme pasar dalam menentukan itu. Tetapi negara bisa mengintervensi harga itu dari apa? Petani mendapatkan bibit yang baik, kemudian irigasi mereka baik, dan sebagainya. Terus yang kedua, kalau dibicarakan tentang tax ratio. Tax ratio ini pemerintah sangat sadar sepenuhnya tentang problem tax ratio yang sangat mendasar. Karena apa? Tax base kita, basis pajak kita terlalu sempit. Kemudian Pak Jokowi melakukan langkah yang sangat strategis yang belum pernah dilakukan oleh siapapun dalam pemerintahan, yaitu melakukan tax amnesty. Nah, langkah ini sudah dilakukan. Kemudian tax base kita melebar. Ada hampir 5.000 triliun deklarasi aset. Kemudian 146 triliun repatriasi. Artinya apa? Tax base ini. Langkah pemerintah berikutnya adalah melakukan upaya perubahan terhadap reformasi perpajakan ini sebagai kick off-nya. Pak Jokowi tetap dalam sebuah prinsip 16% tax ratio itu achievable. Sesuatu yang bisa dicapai. Tentunya tidak bisa, ini proses. Kemudian apa? Undang-undang KUP sudah masuk di DPR dan sedang dibahas di Panja. Pemerintah juga sudah mengusulkan di dalam prolegnas Undang-Undang PPH. Kemudian ada PPN. Apakah kita tetap bertahan dengan value added tax atau kita kemudian kembali ke GST? Atau di dalamnya kemudian kita menggunakan self assessment atau kita menggunakan withholding tax. Tapi artinya kita tinggal melihat tarif dan sebagainya, pemerintah juga sudah memikirkan soal itu. Karena apa? Begitu kita bicara tax base, lebih baik mengenakan tarif yang turun tetapi kali 1.000, lebih baik 1.000 kali 20 daripada 25 kali 100. Itu kebijakannya Prabowo. Itu sejak dan itu sejak awal Pak Jokowi. Enggak, Pak Jokowi nggak pernah ngomong Pak itu. Jokowi bicara tentang sejak tahun 2015 Pak Jokowi bicara tentang penurunan tarif. Mohon maaf, tidak dalam rangka ini. Tapi ini gini, apapun strateginya, masyarakat tinggal menunggu seperti apa. Jangan sampai kemudian isu-isu utang dipolitisasi. Seperti apa sebetulnya, seberapa mengancam. Ini yang penting masyarakat bisa sejahtera. Masyarakat cuma mau tahu itu intinya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Isu utang nggak bisa lepas dari politik, Mbak. Terima kasih Pak Derajat, terima kasih Pak Misbahkun. Tapi usai jeda, Sapa Indonesia Malam masih akan kembali dengan
informasi rencana KPU mempublikasikan para caleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi, narkoba, dan kekerasan terhadap anak dikritik partai politik. Kenapa demikian?